Oke, kita siaran berita lagi di Radio Sweep FM. Om Swastiastu, baiklah selamat sore rekan Widya. Danar kembali hadir menemani rekan Widya semuanya di program Aktualika untuk edisi hari ini, yaitu di hari Jumat lembaran yang ke-21 di bulan Mei 2020. Baiklah, Danar bakal menghadirkan informasi atau berita-berita teraktual yang berhasil diliput tim reporter kami beberapa menit ke depan. Tentunya masih dari kawasan Gedung Grahana dan Jalan Untuk Surapati, Gang Sedap Malam nomor 8 Amlapura. Baiklah rekan Widya, langsung saja informasi pertama Danar hadirkan untuk rekan Widya di program Aktualika edisi hari ini. Walaupun sebelumnya dapat sembako, Bupati Karangasem tetap usulkan berhak sebagai penerima BSU. Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumantri SSOS MAP mengambil kebijakan akan mengusulkan calon penerima bantuan stimulus usaha atau BSU yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Meskipun sebelumnya warga yang bersangkutan sudah mendapatkan bantuan sembako dari Pemkab Karangasem, kami akan setorkan data calon penerima BSU ke provinsi, kendatipun sebelumnya yang bersangkutan telah menerima sembako dari kami. Ujar Bupati kemarin Kamis 21 Mei 2020 sore kemarin. Kebijakan itu diambil Mas Sumantri usai bertemu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali DRH Iwayan Mardiane kemarin sore di Renon selama 2 jam. Walaupun hari libur, ia bersama Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem Inengah Toye bergerak cepat menemui Kadis Kop dan UMKM Provinsi Bali untuk membahas wacana yang berkembang bahwa para penerima bantuan sembako dari Karangasem tidak berhak atas bantuan stimulus usaha kendati benar usaha kecilnya bangkrut karena terdampak COVID-19. Bupati perempuan pertama di Karangasem itu menjabarkan argumentasi atas kebijakan yang diambilnya itu merujuk pada 3 skema penanggulangan COVID-19 oleh Pemprov Bali. Mas Sumantri mengatakan bahwa skema 2 yaitu kebijakan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi dengan pagu anggaran sebesar 220 miliar. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk penanganan atau penyelamatan kegiatan usaha akibat COVID-19. Saya ingin betul ucapan Pak Gubernur saat kami diberi penjelasan dan dokumennya ada sekali lagi penyelamatan kegiatan usahanya, ujar Mas Sumantri. Hal ini, kata Bupati, diperkuat dengan pertemuan 4 Mei 2020 yang dihadiri oleh Kadis Kop dan UKM Sebali di Diskop dan UKM Provinsi Bali dalam rangka sosialisasi juknis penggunaan dana BTT penyelamatan usaha akibat dampak COVID-19 di Provinsi Bali. Jadi saya ulang lagi, juknis penyelamatan usaha artinya apa? Penerimaan bantuan adalah seseorang yang memiliki usaha kecil yang terdampak tentu tidak adil dan tidak benar jika gara-gara mendapat sembako yang merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, lalu usaha kecil itu tak boleh dapat BSU padahal nyata-nyata usahanya ambruk karena COVID, tegas Mas Sumantri. Ia menganalogikan seorang penderita COVID yang mendapatkan perawatan dari pemerintah. Orang ini telah mendapatkan bantuan klaster bidang kesehatan, namun setelah sembuh ia miskin dan tidak punya penghasilan. Ia dapat sembako dari jaring pengaman sosial. Jika dikatakan double bantuan, maka kasus begini juga double bantuan. Bantuan kesehatan dan jaring pengaman sosial, tapi nggak ada masalah kan ceritanya. Sama dengan yang diributkan sekarang ini, seorang pedagang kecil saat ini mendapat sembako karena tak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup. Dengan keluarganya, apa salahnya jika dagangannya agar bisa pulih kembali juga dibantu melalui bantuan stimulus usaha? Kan memang sasaran BSU untuk menyelamatkan usahanya, menyelamatkan orangnya dan dari kelaparan dengan jaring pengaman sosial, kata Bupati Karangasem. Bahkan sejauh ini tidak ditemukan ketentuan hukum bahwa bagi seseorang yang telah memperoleh sembako jaring pengaman sosial tidak berhak atas BSU, tambah Bupati Karangasem.
Untuk itu, Bupati memerintahkan seluruh kepala desa dan lurah untuk menyetorkan semua usulan yang memenuhi syarat sesuai surat edaran PJ Sekda tanggal 8 April 2020. Jika hanya dapat sekedar sembako dari kami, akan tetapi syarat lain memenuhi usulkan, nanti kami yang akan menyetor langsung ke provinsi, ujar Bupati Karangasem. Sebelum ini, sebuah media online merilis berita bahwa para penerima bantuan sembako Pemkab Karangasem tidak berhak lagi atas bantuan stimulus usaha. Bantuan stimulus usaha diperuntukkan bagi pelaku usaha informal seperti warung tradisional, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling industri rumah tangga, perajin bengkel kecil, ojek konvensional atau online, peternak dan pekerja harian, juga industri kecil dan menengah, serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Reporter Radio Sip melaporkan untuk rekan Widya. Baiklah rekan Widya, informasi selanjutnya atau informasi kedua di program Aktualika untuk edisi hari ini. Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ketua DPRD Gede Dene harapkan umat muslim doakan wabah corona cepat berlalu. Ketua DPRD Karangasem Gede Dene, pimpinan anggota dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD Karangasem mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Gede Dene Jumat 22 Mei di Karangasem juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Maksud kami lahir dan batin kalau selama ini dalam pergaulan baik pribadi maupun selaku pimpinan dewan ada kesalahan atau kehilafan. Gede Dane mengharapkan semua pihak dan khususnya umat muslim yang merayakan Idul Fitri tahun ini juga mendoakan agar wabah coronavirus diabetes 2019 atau COVID-19 cepat berlalu sehingga keadaan lebih cepat normal atau pulih dan bisa melaksanakan aktivitas beribadah seperti biasa layaknya sebelum ada wabah corona di dunia. Dalam situasi pandemi COVID dan dalam situasi tertekan dalam banyak hal seperti adanya tekanan ekonomi, mari kita saling memanfaatkan, maksud kami memaafkan dan saling bantu dalam kehidupan bermasyarakat, kata Gede Dane, anak petani asal desa Datah itu. Sejalan dengan pemerintah atasan, Ketua DPRD Gede Dane juga berharap dan menganjurkan umat muslim dalam merayakan Idul Fitri di tengah pandemi COVID ini tetap bersama-sama mentaati anjuran pemerintah, misalnya tidak atau menunda mudik, guna bersama-sama memutus penyebaran atau penularan virus itu. Menurutnya bukannya membuat saling curiga, tetapi demi menjaga semua tetap sehat dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran para ahli kesehatan dan pemerintah. Perjalanan jauh memungkinkan di perjalanan bertemu banyak orang atau bersentuhan dengan banyak benda yang rawan disentuh banyak orang, yang tentu tidak ada yang tahu apakah orang atau benda itu bebas COVID-19 atau tidak. Pada momen Hari Raya ini mari kita pupuk juga kesabaran dan terus berdoa agar cobaan berat ini bisa kita atasi dan wabah cepat berlalu, tambah Gede Dane. Ketua DPRD Gede Dane menyampaikan toleransi antarumat beragama di Karangasem sudah terjalin erat sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Gede Dane mengajak terus memupuk persaudaraan dan toleransi itu sehingga persaudaraan dalam masyarakat tetap kokoh, sebab persatuan dan kedamaian itu adalah modal dasar dalam pembangunan dalam segala bidang. Gede Dane mengajak dalam tiap momen hari besar keagamaan dan bahkan setiap rasa persaudaraan sesama warga itu terus dipupuk. Warga antar umat beragama di Karangasem dikenal sejak dahulu saling ngejot jika saudaranya sedang merayakan hari besar keagamaan atau hajatan. Alangkah mulia dan indahnya kita bermasyarakat jika rasa persaudaraan yang kita warisi dari nenek moyang itu bisa kita pertahankan dan bahkan pada zaman modern ini kita teruskan agar persaudaraan ini menjadi lebih kokoh. Tandas Gede Dane. Reporter Radio Sip Gede Dane. Maksud kami reporter Radio Sip Gede Dane melaporkan untuk rekan Widya. Baiklah rekan Widya, hanya itu informasi yang dapat kami sampaikan untuk program Aktualika untuk edisi hari ini. Dengan berakhirnya kedua informasi tersebut, berakhir pula Danar menemani rekan Widya semuanya di program Aktualika. Dan jangan kemana-mana rekan Widya karena masih banyak program
yang bakal menemani rekan Widya semuanya sampai di jam 11 malam. Baik rekan Widya, langsung saja dari kawasan Gedung Gerahan ada Jalan Surapati Gasda Malam nomor 8 Amlapura. Dan ada yang bertugas, mohon pamit undur. Akhir kata Om Santi, 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 Om.